Oke, sekarang kita mulai acara. Selamat datang kembali di Saga Kepo. Saga Kepo kali ini akan membahas tentang beberapa hal. Gitu kan sih caranya? Iya, Manji emang nggak tahu Manji itu emang di mana selama ini. Manji tuh dulu pakai rokok, nakal. Ada. Manji tuh kenapa sih sibuk terus? Apa yang bikin Manji bangga terhadap Saga? Tapi bukan lagu kamu, tapi kamu jadiin itu lagu kamu. Terus Ya kamu, kan itu di terus kamu jadi terkenal. Jadi sebenarnya Manji tuh pakai wig karena Saga tahu nggak kenapa Manji botak alasannya? Ini mana hostnya? Kan Saga Kepo ini, bukan duduk bareng Anji. Nah, kamu ngapain? Yuk kita mulai Saga Kepo. Masa begini? Ya kenapa? Masa nggak kelihatan mukanya? Sini. Kacamatanya sini, aku yang coba. Kasih lihat dong wajah ganteng anakku. Ayo coba mana? Coba lihat wajah ganteng anaknya mana? Lah Manji jadi nggak apa-apa nih. Ya tapi aneh dong, masa begitu? Mataku kelihatan. Masker. Nah, oke. Oke, sekarang kita mulai acara. Selamat datang kembali di Saga Kepo. Saga Kepo kali ini akan membahas tentang beberapa hal. Gitu kan sih caranya? Iya, Manji emang nggak tahu Manji itu emang di mana selama ini. Maksudnya Ya Manji di mana selama ini? selama ini Iya di mana maksudnya? di sini. Selama ini Manji nggak pernah nonton Saga Kepo. Nonton dong. Ya, Manji kan- Manji lihat semuanya lucu-lucu banget, pinter banget pertanyaan-pertanyaannya. Beneran? Iya, menghibur, lucu, terus smart. Do you think you're smart? Ya, oke, jadi hari ini kita akan mulai Saga Keponya dengan ya pertanyaan. Apaan dong emang? Curhat? Enggak kan itu untuk cewek. Oh, cewek tuh curhat ya? Ya iya. Emang cowok nggak boleh curhat? Ya kadang-kadang Enggak, emang cowok nggak boleh curhat? boleh. Ya udah, emang Saga mau nanya Manji apa sih? Tadi kenapa Manji bilang mulai Saga Keponya dengan curhat? Enggak, kan Manji bilang tadi itu iseng doang. Tapi itu jadi sebuah pertanyaan loh. Cowok tuh boleh curhat atau enggak menurut Ya kamu? ya curhat itu apa artinya? Curhat itu kan dari curahan hati. Menceritakan sesuatu yang menurut Saga tuh, aduh ini apa ya gitu. Jadi menurut Saga boleh curhat. Saga pernah curhat gak sama Manji? Enggak. Pernah. Enggak. Pernah tahu. Kayak waktu Saga pernah ngomong begini ke Manji. Kenapa aku harus dihukum? Jawaban Manji terus Saga bilang, aku gak suka hukumannya seperti ini karena bla 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 bla. Itu curhat. Nah, Sedih. ya sometimes biasanya kalau curhat tuh biasanya karena ada kesedihan atau ada masalah. Oke, jadi pertanyaan. Hey, hostnya tanggepin dong pernyataan jawaban dari narasumber. Oke, pertanyaan pertamanya itu Manji itu kenapa sih sibuk terus? Sebenarnya Manji nggak sibuk terus, nak. Manji sibuk iya. Kan sibuk itu kan Manji ngurusin pekerjaan, mencari uang, terusnya juga mewujudkan mimpi-mimpi atau ide-ide Manji yang belum jadi kenyataan. Saga punya ide-ide juga kan? Saga Kepo. Ini udah jadi kenyataan. Oke, Saga Kepo. Kalau nanti liburan kita mau jalan-jalan kemana? Gak tahu, Manji dong yang pilih. Ke hotel lah, ke. Staycation. Kan suka kita. Apa mau nanya apa lagi nih? Manji udah siap nih. Manji sekarang jadi narasumber. Manji emangnya apa yang buat Manji bangga dengan Saga? Apa yang bikin Manji bangga terhadap Saga? Saga smart. Saga itu punya talenta yang hebat dalam industri musik. Kan Saga kan pencipta lagu termuda di dunia, nak. Jadi kenapa aku nggak ada di Google? Ada. Ya iya, tapi kalau search up the youngest singer in the world gak ada, aku nggak, bukan resultnya. Yang apanya? Enggak, kalau misalnya kamu lagi di Google search up the youngest singer in the world, aku itu resultnya itu bukan aku. No, it's not a younger singer. Youngest composer dong. Oh iya, tapi kalau youngest composer aku. Di Indonesia iya. Tapi untuk di dunia jadi gini. Untuk mendaftarkan jadi pemegang rekor itu tuh banyak hal. Jadi kalau di Indonesia tuh namanya muri. Nah, Saga udah dapat muri. Tapi terlalu ribet. Dunia tuh terlalu ribet dan juga ada biayanya cukup mahal, nak. Berapa ya? $6.000? 100 miliar, 52, 62, 42, 52, 62, 92, 72, 82, 82, 82, 52, 72, 52, 62, 82, 42, 32. Oke, mau nanya apa lagi dong?
Hal apa yang Manji larangi Saga sampai aku dewasa nanti? Hal apa yang Manji larangi untuk aku sampai aku dewasa. larang banget buat Saga sampai dewasa nanti? Jangan mengambil hak orang lain. Emang kamu tahu apa maksudnya? Enggak tahu. Hak itu apa? Right. Oh iya, aku baru inget, right. People's right. Jadi jangan mengambil hak orang lain yang bukan haknya Saga. Seperti korupsi, terus sebisa mungkin jangan menyakiti perasaan orang lain. Oke. Dipikir-pikir itu. Saga naiklah, tapi bukan dengan cara menginjak orang lain. Gimana? Ya misalnya, ya itu ngambil hak orang lain lah. Misalnya kamu ngambil gini, merilis lagu, bukan lagu kamu. Oh, itu copyright. Yes, that's right. Bukan lagu kamu, tapi kamu jadiin itu lagu kamu. Ya kan itu di Terus kamu jadi terkenal. Oke nggak sarannya Manji? Bisa nggak kira-kira? Iya. Gampang kan? Manji paling suka kalau aku ngapain? Manji paling suka tuh kalau Saga mengerjakan hal-hal yang Saga suka. Saga suka ngapain sih? Ya suka musik. Terus apa lagi? Ya animasi. Animasi, terus apa lagi? Gambar. Gambar, science. Nah Manji suka kalau Saga mengerjakan hal-hal yang Saga suka. Karena cita-citanya Manji, doanya Manji adalah semoga Saga selalu bisa mengerjakan hal-hal yang Saga suka. Sampai besar nanti. Musik misalnya, latihan gitu. Manji suka. Manji itu kenapa sih suka pakai topi banget? Kupluk lah, itulah. Kan jadi ciri khas. Ciri khas apa? Ciri khas tuh signature, identity, unique selling point from me. Jadi kalau misalnya orang inget kupluk, oh ini Manji gitu. Kan ada tahu nggak kamu yang ada yang jualan sate tapi mirip Manji gara-gara pakai kupluk sama Manji. Isn't that good? Ya tapi kan banyak orang itu suka pakai kupluk. Gantengan siapa? Ya nggak tahu, tapi kan mukanya itu bukannya bisa dibedain dari Manji. Iya tapi kadang-kadang kalau pakai kupluknya sama kan jadinya itulah namanya kekuatan identitas, the power of identity. Jadi Manji pakai topi. Oh gitu. iya, sobat-sobat topinya. Apa? Manji itu kenapa sekarang berambut lagi, bukannya Manji botak? Pakai wig. Wig. Jadi sebenarnya Manji itu pakai wig karena gini loh Nak. Kalau pakai topi-topi kayak begini, kalau nggak ada sini rambutnya tuh Nak, itu jelek. Jelek. Terus kalau misalnya lagi keringetan, kan kalau botak nih, keringetan tuh langsung tumpah ke muka. Bukannya kalau pakai itu malah lebih nggak enak dan keringetan? Enggak, tapi keringatannya ketahan rambut-rambut ini loh Nak. Copot aja apa nih? No. Oh Manji itu rambut beneran nggak? Ya coba nih, coba tarik. Ada. Wih, Manji udah punya rambut. Lah gimana sih? Coba tarik. Kok Manji kayak Sony? Ada. Oh, ini Aduh, tunggu dulu. ini itu rambutnya rasa Ini udah. sedikit fake. Mana ada? Nih. Terus pertanyaannya Manji apa? itu kenapa pilih warna? Nanti dulu. Saga tahu nggak kenapa Manji botak alasannya? Karena There are two reasons. because of my birth, Because of your birth. because you promised to be botak when I born. Ya, kamu dengar cerita itu dari mana? Ya Manji yang kasih tahu. Waduh. Iya, jadi dua alasannya. Yang pertama adalah alasan memang keturunan dari papanya Manji itu memang ada keturunan botak. Satu. Jadi kemungkinan kamu bisa botak juga loh. Ya pas udah gede. Are you ready? Tapi emangnya botaknya itu kayak natural atau? Natural. Oh Manji jadi botaknya natural. Ya, iya. Tapi bisa di stop gak? Bisa. Caranya adalah kamu banyak merawat. Jadi sekarang kan Saga udah tahu nih bahwa Saga tuh punya bakat untuk botak juga. Aku botak. Tahu gak? Ini itu wig. Coba lihat. Ngeprank. Saga harus ngerawat rambutnya Saga, kepalanya Saga. Jadi kebotakannya itu bisa ditahan sampai lama. Terus alasan kedua kenapa Manji botak adalah waktu Minda hamil Saga itu ada miom. Miom itu kayak tumor, itu penyakit. Jadi seperti daging yang dia di perut Minda itu dia mengambil makanan dalam tubuhnya Minda. Tumor itu emangnya makhluk hidup atau binatang? Enggak, itu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tapi hidup. Dia hidup. Dia butuh makanan. Nah dia ngambil makanan yang harusnya makanan itu menjadi supply untuk tubuhnya Saga. Jadi harusnya Saga mendapatkan makanan itu. Tapi kalau tumor itu sakit gak? Sakit. Orang Minda aja sampai... Kok Manji tahu, kan Manji cowok? Loh kan Minda kan ngasih tahu Manji. Jadi waktu itu Minda sampai gini. Udah aku pokoknya pengen ini dikeluarin. Waktu itu the choice is
Pilihannya adalah kalau misalnya nanti tumornya itu dikeluarin, ada kemungkinan Saga tidak jadi lahir karena belum cukup waktunya. Jadi waktu itu Manji berdoa kalau nanti anakku lahir selamat dan juga tumornya bisa dikeluarin dari perut istriku dan dia baik-baik saja. Manji akan jadi botak. Iya, mau nanya apa lagi? Manji itu kenapa pilih warna coklat kan Minda, Saga, Dede Sigra, dan rambutnya kan hitam. Kalau Minda itu diwarnain aja. So it's not natural. Terus kenapa Manji pakai rambut ini? Iya, yang warna coklat. Emangnya lebih ganteng. Bukan masalah lebih ganteng. Jadi waktu Manji beli wig, Enggak yang terlalu ekspensif yang hitam. jadi waktu itu cuttingnya, potongannya tuh yang pas tuh ada warna ini, nak. Ya udah Manji pilih aja. Manji, kita itu kok ulang tahunnya bisa sama? Oh, ini pertanyaan selanjutnya. Ulang tahunnya bisa sama. Iya, kenapa? Tapi kan Manji itu ya lama. Itulah kehebatan Tuhan. Tuhan Allah. Iya. Manji itu lahirnya sama kayak Uti. Neneknya Saga, mamahnya Manji. 5 Oktober, Manji lahirnya 5 Oktober. Terus Saga itu sebenarnya jadi gini, ketika Saga mau lahir itu, waktu itu Minda udah masuk rumah sakit itu di tanggal 1 Oktober. 1 atau 2 ya? 2 Oktober Minda masuk rumah sakit. Terus kata dokternya ini anaknya udah bisa lahir. Nah, Manji ada di luar kota. Waktu itu lagi di Malang kalau nggak salah. Manji teleponan sama Minda. Manji bilang, tahan ya, tahan. Ini anaknya udah mau lahir nih. Saga udah mau keluar. Woi, gitu. Manji udah nama aku Saga. Belum. Ya tapi kok tadi Manji kata bilang, nih Saganya udah mau lahir nih. Manji sama Minda itu memang udah punya namanya Saga sebelum kamu lahir. Kok Dede Sigra itu bisa lahir? Emangnya itu kenapa tiba-tiba? Belum selesai ceritanya nih. Oke, ceritain. Terusnya Manji bilang sama dokternya, dok, saya masih di luar kota, dok, bisa ditahan nggak, dok? Ada obatnya nggak untuk nahan dia bisa sampai tanggal 5 Oktober? Akhirnya Saga lahir tepat di tanggal 5 Oktober. Karena kalau misalnya Manji bisa milih, di antara tanggal 1 sampai tanggal 7, Manji akan pilih tanggal 5. Indonesia tries too hard to be unique. Nggak, karena gini, di Indonesia itu salah satu kekurangan yang menurut Manji ya adalah pengarsipan, pencatatan. Jadi kalau di luar negeri itu pencatatan tuh bagus. Nah, di Indonesia itu agak kurang. Makanya Manji mencoba untuk memperbaikinya di Saga. Semua yang Saga lakukan masih Manji dokumentasikan. Karya-karyanya Saga Manji dokumentasikan. Gambar-gambarnya Saga, coretan-coretan Saga dari kecil Manji simpen. Buat apa? Someday kamu akan lihat itu sebagai sebuah perjalanan hidup yang bagus. Oh, pas aku udah punya anak. Ya, bisa jadi. Nah, sekarang Manji tanya dia sama Saga. Saga tahu nggak namanya Saga tuh apa coba? Saga. Saga apa? Umar Nagata. Kalau disingkat? San. San. Artinya nama Saga apa? Ya, anak. Enggak dong. Pemimpin bijaksana yang bermasa depan cerah. Ada pertanyaan lagi nggak? Manji mau kerja lagi nih. Aku boleh gak pikir untuk pertanyaan? Boleh dong. You can ask me anything. Wait, I need to take a walk. Jalan-jalan kemana? Sini aja. Oh iya, Saga tuh punya kebiasaan sama kayak saya ya. Kalau lagi mikir tuh suka jalan-jalan, suka muter-muter gitu. Nanya apa lagi? Oke. Ini sepatu apa? Timberland. Kamu lagi suka ngeprank ya? Nih ya. Enggak kan? Nih satu. One thing about prank. Prank itu jangan sampai menyakiti orang lain atau mengeksploitasi hal-hal yang orang lain tuh nggak suka. Oke? Oke, jadi pertanyaan berikut itu, Manji tuh dulu pakai rokok nakal. Ganja. Iya. Kapan pertama kali rokok kayak, this is good? Ya kan Manji sampai ketangkap. Manji pernah ketangkep gak rokok dulu di SMA? Apa saya SMP? Ketangkap sama guru. Terus diapain? Dihukum. Berapa tahun? Ya sebentar doang lah, mau seberapa tahun. Dikasih tahu orang tuanya. Iya, dikasih tahu Habis itu Manji diapain sama orang tuanya? Dia ditanyain. Dimarahin lah, dimarahin lah. Dikasih tahu. Ya, Belum kayak- kamu Lecture. ya dikasih tahu. Kamu harus berpikir lagi gitu. How do you get Ya caught? ketahuan tiba-tiba gurunya masuk, kita lagi gitu. Langsung ayo sini. Aku punya diituin. Jewer. Indonesia itu kayak gitu. Dulu begitu, Nak. Cara menghukumnya dijewer.
menurut Saga itu bagus nggak cara menghukum begitu? Enggak, karena kuping aku pernah sakit. Ya terus kalau enggak Sinus preauricular itu. oh iya, nanti kalau digituin nanti aku bisa sakit. Kamu lagi ya? Jadi harusnya gimana hukuman yang baik menurut Saga? Enggak, drag ya. Enggak, jangan di kuping. Jadi gimana? Enggak, ya di tangan aja di ini Manji kasih tangan aku. Diginiin aja. Oke. Kagak sakit kan? Iya. Temennya Manji juga ditangkep gak? Iya, rame-rame. Rame-rame berapa? How many people were smoking in your school? Lupa Manji waktu itu ketemu bertiga Manji. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Manji itu seberapa sayang dengan aku, Minda, dan Dede Sigra, dan kakak Fafa, dan kakak Sultan, dan kakak Tisya, dan Keluarga maksudnya. Seberapa sayang sama keluarga? Om Nono, dan Om Agil, dan Om Anas, dan Om Pepeng, dan Om Agil, dan ya semua omnya. Om Jule juga. Ya gini lah, pokoknya Manji tuh sayang sama orang-orang yang ya nggak, kadang-kadang orang yang nggak baik juga mungkin ya. Tapi maksudnya ya pasti keluarga. Jadi pertama-tama kan pasti ada priority, ada prioritas keluarga. Terusnya keluarga yang lebih besar lagi. Terus tim, ada Om Nono, Om Agil, Om Om Jule. Anas, Om Jule. When did Om Jule join the team? Couple months ago. Manji tuh sama Om Jule udah kenal bertahun-tahun. How many years? 10,000 years, 10 million years, 10 trillion years. Manji kenal Om Jule itu dari tahun 2007. 2007 ke sekarang udah berapa tahun? Ayo. Ke tahun 2020 tuh berarti 13 tahun. Kenapa Om Jule what is Om Jule here? Lagi keluar. Om Jule itu why he just joined the team just a few months ago? Proses hidup namanya. Dia Manji invite. Manji udah invite Om Jule udah lama. Udah ajak yuk Tapi join. dia apa? Tapi waktu itu Om Jule masih ada pekerjaan di Surabaya. Tapi sekarang dia free. Ya akhirnya Om Jule pindah dari Surabaya ke sini. Ke Cibubur untuk work with me. Bareng-bareng. Kan dulu pas dulu di kantor-kantor tuh Om Jule nggak ada. Itu pertanyaannya udah dibaca ya? Oh udah. Ini pertanyaan terakhir ya. Emang ini doang? Kayaknya ada lagi deh lanjutan dari pertanyaan. Enggak, ini beneran pertanyaan terakhir. Oh oke, ini pertanyaan terakhir. Iya, ini pertanyaan terakhir beneran. Oke. Kayaknya udah lama deh, jadi ini pertanyaan terakhir. Oke Manji dulu, Manji tanya dulu deh. Menurut Saga, Manji sayang nggak sama Saga? Dan sama Dede dan sama Minda. Menurut Saga, Manji paling sayang sama siapa? Minda. Kan Minda itu istrinya Manji. Do you mind with that? No. Keberatan nggak Saga? Enggak. Ya kan, ya enggak. Kalau Manji lebih sayang sama Dede daripada sama Saga, Saga sedih nggak? Enggak. Kalau Manji lebih sayang sama kakak Sultan? Enggak. Serius? Bukannya kalau lagi Manji lagi peluk-peluk Dede, Saga suka? Oke, fine. Saga suka kayak, wow, Oke. no, this is No, my no. father gitu. Oke, Mbak. Pertanyaan aku ini pertanyaan terakhir ya. Dia nggak mau ngebahas. Ini Kiss dulu, it's personal. kiss dulu. Ya tapi kan personal. Oke. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir. Oke, Beneran. yes. Jadi Dede Sigra itu kok bisa lahir? Emangnya tiba-tiba Minda itu hamil aja? Ini apa yang mau ditanya ini sebenarnya? Enggak, kok Dede Sigra itu bisa tiba-tiba lahir di Nah, kan Saga 2015? juga. Tapi kenapa Apa Dede? yang mau kamu tanyain prosesnya? Enggak, bukan. Tapi Dede itu Manji itu emangnya mau Dede Sigra lahir? Enggak, jadi begini. Memang waktu itu sebenarnya ketika Saga lahir, Enggak, Kak. ya tunggu dulu, dengerin dulu ceritanya dong. Jadi ketika Saga lahir, Manji tuh sama Minda udah, ya oke, ini anak terakhir ya. So why was Dede Sigra born? Do you want to have another child? Jebol namanya, tahu nggak jebol? Jebol. Jebol. Tahu jebol? No, I do not. Ya udah nanti aja. I'm just following. Ya pokoknya gitulah, jebol pokoknya. Jadi bablas ya. Jadi tadinya Saga tuh anak terakhir, tapi ternyata jebol, bablas, dol. Nah, nanti Oke. suatu hari kamu akan understand, oke? Oke. So, hari ini udah berakhir Saga Keponya. Apa? Manji punya message gak untuk semua orang? Message-nya adalah, pertama, jadi Saga Kepo ini sebenarnya jadi sebuah program yang menggambarkan bahwa anak kecil tuh, kekepoan anak kecil itu sebenarnya patut dipelihara. Supaya kita terus bertanya, supaya kita terus kritis. Yang kedua,
pesan untuk semua orang ya. Sebenarnya pesan buat Saga juga. Semoga bisa melakukan hal-hal yang kamu suka terus sampai nanti kamu tua. Oke, jadi udah berakhir. Kalau Manji kan kalau nutup acara gitu, jangan lupa senyum hari. Oke. Kalau Saga gimana? Jangan lupa kepo hari ini.